Apa arti Ayodhya? Ayodhya artinya tidak perang, yaitu orang-orang yang mengalami ketenangan di dalam dirinya, tidak terjadi peperangan baik dan buruk, tapi berada dalam titik tengah, yaitu wasta. Rahayu semua, hari ini kita lanjutkan selanjutnya, yaitu tentang cerita tentang Dasarata, yaitu cerita tentang ayah dari Rama. Tentu apa yang saya pahami ini bukan berasal dari pengalaman saya pribadi atau bukan pengetahuan saya secara langsung, akan tapi ini yang saya pelajari dan saya mengkontemplasikannya dan merenungkannya, sehingga saya menganggap bahwa cerita ini tepat untuk menggambarkan manusia. Sesungguhnya cerita ini dan pemahaman yang akan saya jelaskan ini saya pelajari dari orang lain ataupun dari seorang guru yang sangat menurut saya mumpuni dan sangat terkenal, tapi saya tidak ingin menyebutkan namanya. Saya ingin memulai dulu dengan sebuah kata, yaitu Dasarata. Dasa artinya 10 dan juga serata atau rata artinya mengendalikan. Maka daripada itu, Dasarata artinya adalah orang yang mampu mengendalikan 10 hal atau mengendalikan 10 yang harus untuk dikendalikan. Dasarata adalah ayah Rama. Jikalau kita ingin melihat Dasarata dalam diri kita, Vedanta menyebutkannya yaitu ada 10 panca dalam diri kita. Pertama, panca penggerak, disebut dengan karma indriyas, dan yang kedua ada disebut dengan panca pengetahuan atau disebut gyana indriyas. Jadi kita memiliki 10 hal yang harus kita kontrol atau yang disebut dengan Dasarata. 10 hal itu 5 penggerak dan 5 pengetahuan. 5 pengetahuan itu disebut gyana indriya dan 5 penggerak itu disebut dengan karma indriya. Jikalau orang mampu mengendalikan 10 hal itu, maka dia akan melahirkan Rama. Maka lahir dari dirinya Rama. Itulah Dasarata, yaitu orang yang mampu mengendalikan 10 hal sehingga lahir darinya Rama. 10 hal, apakah 10 hal itu? 5 pengetahuan dan 5 penggerak. 5 pengetahuan pertama adalah mata. 1. 2. Pengecap lidah. 3. Penciuman hidung. 4. adalah pendengaran. 5 adalah peraba. Inilah 5 panca indera yang kita kenal. Atau disebut dengan gyana indriya atau 5 panca indera. Kelima panca indera ini menjadi pintu yang mana seluruh pengetahuan, seluruh informasi terserap ke dalam jiwa, terserap ke dalam pikiran, yang mana kelima panca indera itulah yang menangkap, memahami, mendengar, merasakan, mencium aroma. Kelima panca indera ini jikalau saja tidak dikontrol, maka dia akan menjadi sangat liar, sangat attached pada sesuatu, sangat terikat, sangat ta'aluk bahasa Arabnya, yaitu sangat terikat dengan, tergantung pada sesuatu. 5 panca indera ini juga digambarkan sebagai kuda di dalam cerita Mahabharata. Ada yang juga mengatakan 10 karena bergabung dengan panca penggerak juga. Tadi 5 panca atau gyana indriya atau 5 panca pengetahuan. Selanjutnya 5 panca penggerak, yaitu tangan 1, 2 kaki, 3 mulut,
4 adalah alat reproduksi dan alat yang mengeluarkan bagian belakang atau dubur, yang mengeluarkan seluruh kotoran. Kelima panca penggerak itu harus atau mampu untuk dikontrol, sehingga mampu melahirkan, yang mana melahirkan Rama. Rama dalam pengertiannya bisa pengertian artinya cahaya. Maka daripada itu, ketika mampu mengontrol 10 hal ini, ya makanya kita ketahui dalam teknik tantra yang diajarkan oleh Dewa Siwa kepada Parwati, kita diajarkan untuk menutup lubang kehidupan atau menutup lubang-lubang yang ada. Kalau dalam ada 9 pintu kehidupan, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 pintu kehidupan itu ditahan untuk bagaimana seluruh kesadaran yang biasanya attach kepada luaran, seluruh kesadaran yang terikat pada objek eksternal, baik itu kesedihan maupun itu pun juga kesenangan, joy yang bersumber dari luar, kita tahan. Ketika kita menahan seluruh itu di dalam, maka kita menjadi aware atau menjadi sadar tentang sang kesadaran yang ada, yang meliputi tubuh ini. Kesadaran kita tidak bisa menyadari kesadaran. Kenapa? Karena kita membuka pintu kehidupan itu, sehingga kesadaran menjadi terpecah ke berbagai macam objek. Maka ketika kita menutup, kita membuat kesadaran itu fokus di dalam, atau fokus pada satu titik, sehingga kita mampu menyadarinya lebih baik. Maka lahirlah berbagai macam teknik dalam dunia spiritual, dalam dunia agama, yaitu teknik untuk mengontrol 10 panca itu tadi, 5 panca indera dan 5 panca penggerak. Semua teknik itu, teknik berpuasa itu mengontrol mulut agar tidak pengecap, diajarkan manusia, diajarkan untuk tidak melihat hal-hal yang tidak layak untuk dilihat. Itu sebenarnya hanya ingin mengontrol untuk melahirkan Dasarata, melahirkan ayah daripada Rama. Manusia diajarkan untuk menyendiri, ataupun diajarkan untuk menepi, ataupun diajarkan untuk berada dalam satu ruangan tertentu. Nah, itu untuk mengontrol panca penggerak. Diajarkan untuk tidak makan berlebihan, untuk mengontrol panca penggerak yang ada di bawah, yang mana menjadi pintu daripada terjadinya kehidupan. Nah, itulah yang menjadi esensi daripada Dasarata. Dasarata ada dalam diri kita, tempat lahirnya Rama. Jikalau saja kita mampu untuk menahan ataupun juga mampu mengendalikan daripada 10 panca penggerak itu. Kalau Rahwana disebut dengan Dasamuka, yaitu 10 wajah. Kalau lawannya adalah Dasarata, yaitu orang yang mampu mengendalikan 10. Yang mana pada pertemuan selanjutnya kita akan mengkaji tentang Dasamuka atau Rahwana itu. Kemudian ada yang menarik, bahwasanya Dasarata adalah seorang raja di sebuah kota yang masih ada sampai sekarang ini, Ayodhya. Ayodhya berasal dari 2 kata, A dengan Yodhya. Ah artinya tidak, Yodhya artinya perang. Makanya ada disebut dengan perang Bharata Yuddha. Perang Bharata Yuddha. Perang Bharata Yuddha disebut dengan Bharata Yuddha. Bharata Yuddha artinya peperangan Bang Bharata adalah keluarga raja Barat, dan Yuddha artinya perang. Jadi Bharata Yuddha. Bharata Yuddha artinya perang keluarga Barat. Yang sekarang nama lain India disebut dengan Barat. Yuddha artinya perang. Jadi Ayodhya artinya tidak perang. Nah, itu kuncinya. Rama hanya bisa lahir dari satu orang yang bernama Dasarata, dan dia berada dalam Ayodhya. Apa arti Ayodhya? Ayodhya artinya tidak perang, yaitu
orang-orang yang mengalami ketenangan di dalam dirinya, tidak terjadi peperangan baik dan buruk, tapi berada dalam titik tengah, yaitu wasqa, atau berada dalam keheningan, kemutmainnahan, berada dalam keheningan total, maka dalam dirinya tidak terjadi peperangan. Dalam hidup ini, jangankan dalam hidup ini, dalam pikiran kita selalu mendapatkan keributan, selalu mendapatkan peperangan antara keinginan satu, keinginan dua, keinginan baik dan keinginan kurang baik, antara keinginan A, B, C, D, dan seterusnya. Terjadi peperangan yang besar di dalam pikiran kita. Itulah yang disebut dengan yuddha, peperangan. Ayodhya tidak perang. Maka daripada itu, Ayodhya hanya bisa dipimpin oleh orang yang bernama Dasarata. Maka Ayodhya dikendalikan oleh Dasarata sebagai tanda bahwa orang yang mampu mengendalikan 5 panca pengetahuannya dan 5 panca penggeraknya, maka orang itu berhasil berada di dalam Ayodhya, atau berhasil di dalam sebuah keheningan atau sebuah kebahagiaan. Kalau kita dalam hening yang dalam, maka itulah yang disebut dengan Ayodhya, dan itulah atau Anda berada dalam fase Dasarata. Ini adalah pengantar cerita pertama dalam cerita epos Ramayana dari saya. Semoga bermanfaat. Video ini akan terus berlanjut sebagai usaha kita memahami bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan ini adalah satu cerita, baik itu cerita semesta, tapi semuanya adalah cerita tentang manusia itu sendiri. Terima kasih, Rahayu.